Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen strategi kelas D yang beranggotakan Karina Ayu Rahmawati NIM B100 170 166, Anissa Ayu Cayaningrum dengan NIM B100 170 170, dan Nurul Halimah dengan NIM B100 170 185 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen strategi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul dengan kode saham SIDO adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Sido Muncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan kuku Bima Energi adalah salah satu produk unggulan Sido Muncul yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. Sido Muncul berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Visi dan misi PT Sido Muncul. Yang pertama, visi. Visi PT Sido Muncul menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, misi PT Sido Muncul. Pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Analisis eksternal makro. Analisis eksternal makro yang kami lakukan menunjukkan total skor sebanyak 2,55. Peluang terbesar perusahaan berasal dari kegiatan ekspansi ke luar negeri dengan skor sebesar 0,6. Saat ini, Sido Muncul berhasil memasarkan produk unggulannya yaitu tolak angin di pasar Asia dan Eropa. Hal ini mengindikasikan bahwa Sido Muncul dapat memasarkan produk lainnya di pasar luar negeri dengan jangkauan yang lebih luas. Ancaman terbesar yang dihadapi Sido Muncul adalah adanya kompetitor tidak langsung dengan skor 0,32. Persaingan pada obat-obatan herbal bukan hanya terjadi di perusahaan besar, namun juga dapat dipengaruhi perusahaan-perusahaan kecil. Total skor analisis eksternal makro sebesar 2,55 dengan rincian skor peluang 1,55 dan ancaman sebesar 1 menunjukkan bahwa Sido Muncul mampu menjalankan strategi untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Slide selanjutnya, analisis eksternal mikro. Dari hasil analisis 5 Porter Force diketahui hasil sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Hal ini berarti pendatang baru yang akan memasuki industri ini akan menemui hambatan yang besar. Yang kedua, ancaman produk pengganti terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi, karena produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar. Yang ketiga, untuk daya tawar pembeli terhadap industri didapatkan hasil penilaian tinggi, dikarenakan adanya kaitan erat antara ancaman produk pengganti dengan daya tawar pembeli. Yang keempat, daya tawar pemasok terhadap industri dinilai tinggi, karena pemasok memiliki kepentingan terhadap industri. Untuk yang terakhir, persaingan antar pesaing dalam industri yang sama didapatkan hasil yang tinggi, karena saat ini persaingan industri di bidang barang konsumsi mengalami hambatan antar sesama pesaing. Analisis internal. Yang pertama, audit manajemen, di mana terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Kemudian, yang kedua, ada audit pemasaran yang terdiri dari 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Berikutnya, ada audit keuangan akuntansi yang terdapat 3 kekuatan. Kemudian, audit produksi
operasi yang terdapat 3 poin kekuatan. Lalu ada audit penelitian dan pengembangan di mana poin pertama dan kedua kekuatan dan poin ketiga yaitu kelemahan. Yang terakhir yaitu audit sistem informasi yang terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Analisis SWOT yang terdiri dari faktor eksternal dan internal yang masing-masing terdapat opportunity dan threat. Pada faktor eksternal terdapat total skor dari opportunity dan threat sebesar 2,55. Kemudian pada faktor internal yang memuat opportunity dan threat dengan total skor sebesar 2,225. Pada analisis PJG, kami mengambil 3 segmen pasar yang dimasuki oleh Sido Muncul. Yang pertama adalah segmen jamu, herbal, dan suplemen dengan tingkat pertumbuhan pasar 12% serta relatif market share 1. Hal ini menunjukkan bahwa Sido Muncul menguasai pasar pada segmen ini, serta mengindikasikan peluang jangka panjang yang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi Sido Muncul. Segmen kedua adalah makanan dan minuman dengan tingkat pertumbuhan pasar 8% serta relatif market share 0,67. Hal ini berarti pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi persaingan dari Sido Muncul cukup lambat. Dan segmen terakhir adalah farmasi dengan tingkat pertumbuhan pasar 17% serta relatif market share 0,5 yang menunjukkan posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun Sido Muncul dapat bertumbuh dengan pesat. Slide selanjutnya, alternatif strategi. Dari total skor internal faktor analisis strategi, kekuatan memiliki skor 1,64 dan kelemahan 0,88. Dan dari total skor eksternal faktor analisis strategi, peluang memiliki skor 1,55 dan ancaman 1. Titik pertemuan dari kedua sumbu tersebut berada pada sel 1 pertumbuhan yang menunjukkan kekuatan internal PT Sido Muncul berada pada posisi kuat dan kekuatan eksternal PT Sido Muncul pada posisi tertinggi. Strategi terpilih. Yang pertama, alternatif strategi terpilih integrasi ke depan, di mana dari 6 kondisi perusahaan terdapat 5 yes dan 1 no, karena saat ini distributor perusahaan masih dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, integrasi ke belakang. Terdapat 4 poin yang terdiri dari 3 yes dan 1 no, karena saat ini pemasok perusahaan masih dapat diandalkan. Yang ketiga, ada integrasi horizontal yang terdapat 5 kondisi perusahaan dengan 4 pernyataan yes dan 1 no. Kemudian ada strategi penetrasi pasar yang kelima pernyataan kondisi perusahaannya adalah yes. Selanjutnya, ada strategi pengembangan pasar di mana terdapat 7 pernyataan kondisi perusahaan yang 1 diantaranya dalam kategori no karena saat ini industri dasar belum berkembang secara cepat. Strategi pengembangan produk, terdapat 5 pernyataan kondisi perusahaan yang masuk dalam kategori yes. Kemudian ada diversifikasi konsentrik, yang terdapat 6 kondisi perusahaan, di mana terdapat 4 yes dan 2 no, karena saat ini perusahaan bersaing dalam industri yang tumbuh dan perusahaan memiliki tim manajemen yang kuat. Selanjutnya, diversifikasi horizontal, yang terdapat 4 kondisi perusahaan yang semuanya masuk dalam kategori yes. Kemudian, ada diversifikasi konglomerat yang terdapat 6 poin kondisi perusahaan, di mana 2 diantaranya no, karena saat ini perusahaan tidak mengalami penurunan laba dan pasar produk belum mengalami kejenuhan. Kemudian, ada retrenchment yang terdiri dari 6 pernyataan kondisi perusahaan pada kategori no. Kemudian, ada divestasi yang ketiganya masuk dalam kondisi perusahaan yes. Likuiditas dengan 3 poin kondisi perusahaan yang 1 diantaranya no. Selanjutnya, ada strategi aliansi tingkat bisnis, terdapat 4 poin yang terdiri dari 2 yes dan 2 no. Kemudian, ada strategi aliansi tingkat perusahaan yang terdiri dari 3 poin dengan kondisi perusahaan 2 yes dan 1 no. Yang terakhir, ada strategi aliansi jaringan kerja yang terdiri dari 3 poin pernyataan yang kondisi perusahaannya yes semua.